Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fisdadu Nurwenda dengan NIM 2019-21061. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai analisis dan penyusunan anggaran harga pokok produksi, harga pokok penjualan, biaya operasi, dan laporan laba rugi. Nah, di sini saya akan memperkenalkan kelompok 8 terlebih dahulu, yaitu di sini ada Fisdadu Nurwenda, saya sendiri dengan NIM 2019-21061. Selanjutnya ada Soraya Fadia Al-Katiri dengan NIM 2019-21061. Ada Adelia Anggita Putri dengan NIM 2019-21063 dan ada Faiza Fachira Umaternate dengan NIM 2019-21069. Nah, di sini saya menjelaskan mengenai harga pokok produksi. Pasti harga pokok produksi itu, harga pokok produksi ini merupakan daftar biaya produksi yang harus dikeluarkan pada perusahaan pada suatu periode tertentu, yang mana terkait dengan biaya-biaya yang langsung. Nah, di dalam harga pokok produksi ini terkait dengan biaya pengadaan bahan baku, alat produksi, bahan pendukung produksi, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada komponen harga pokok produksi, yang mana ada biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung ini berhubungan dengan biaya yang dikeluarkan pada bahan baku secara langsung untuk proses produksi tersebut. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung, yang mana biaya ini berhubungan dengan tenaga kerja yang langsung dalam kegiatan proses produksi tersebut. Selanjutnya yaitu ada biaya overhead, yang mana semua biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi bahan baku menjadi produk siap untuk dijual. Nah, di sini ada contoh penyusunan anggaran harga pokok produksi, di mana yang pertama itu ada persediaan barang dalam proses awal, itu ditambah dengan biaya bahan baku langsung, ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung, ditambah dengan biaya overhead. Nah, setelah dijumlah, maka dikurangi dengan persediaan barang dalam proses akhir. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Soraya Fadia Al-Katiri dengan NIM 672. Baik, di slide berikut ini saya akan menjelaskan tentang anggaran harga pokok penjualan. Baik, pada anggaran harga pokok penjualan ini berisikan perkiraan biaya yang terkandung pada produk yang telah terjual selama satu periode tertentu. Nah, bisa kita bedakan dengan harga pokok produksi tadi. Nah, pada harga pokok produksi ini kan biaya-biaya yang dilakukan pada proses produksi produk tersebut yang sudah jadi tapi belum dijual. Nah, atau belum dipasarkan. Nah, pada harga pokok penjualan ini yang kita tulis itu biaya-biaya produksi untuk produk yang telah terjual saja. Jadi kita bisa bedakan yang tadi pada harga pokok produksi tadi itu ditulis tapi belum terjual. Nah, pada harga pokok penjualan ini ditulis ketika sudah terjual, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada komponen penting dalam harga pokok penjualan. Yang pertama yaitu ada persediaan awal, persediaan akhir, dan pembelian bersih. Nah, pada persediaan awal ini barang dagang yang dimaksud itu persediaan yang tersedia di awal pada perusahaan, yang saldo persediaan awal itu bisa dilihat atau dituliskan di neraca saldo periode berjalan atau neraca saldo di awal perusahaan pada tahun sebelumnya, seperti itu. Nah, pada persediaan akhir ini, barang dagang itu pada persediaan barang yang tersedia pada akhir di perusahaan atau akhir tahun yang dituliskan pada buku berjalan. Nah, nilai saldo itu bisa kita lihat pada data penyesuaian perusahaan pada akhir periode perusahaan. Dan yang terakhir yaitu ada pembelian bersih. Nah, pada pembelian bersih ini dalam harga pokok produksi itu keseluruhan pembelian barang dagang yang dilakukan di perusahaan untuk pembelian barang secara tunai ataupun secara kredit. Nah, selain itu juga ditambahkan dengan biaya-biaya angkut pembelian yang dikurangi dengan potongan pembelian
yang pembeliannya itu sedang terjadi atau sedang dilakukan. Nah, harga pokok penjualan itu juga memiliki rumus menghitung nilai. Nah, selanjutnya yaitu ada rumus harga pokok penjualan, yaitu pada persediaan awal ditambah dengan pembelian selama periode dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, rumus tersebut itu untuk menghitung besarnya harga pokok penjualan suatu barang. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dilan Putri dengan NIM 2019 dan 1 Nah, setelah rekan-rekan saya menjelaskan mengenai harga pokok penjualan dan harga pokok produksi, selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu anggaran biaya operasional. Nah, apa sih anggaran biaya operasional itu? Nah, anggaran biaya operasional itu merupakan alat pengendalian untuk menghindari terjadinya pemborosan biaya. Dengan kata lain itu agar kita menciptakan efisiensi biaya. Nah, anggaran biaya operasional ini dapat mencegah biaya yang sesungguhnya agar tidak melebihi jumlah yang akan kita anggarkan atau yang sudah dianggarkan. Nah, tujuan anggaran biaya operasional adalah untuk mengarahkan kegiatan perusahaan atau organisasi yang menyangkut operasi yang dapat mereka capai. Nah, anggaran biaya operasional ini merupakan pernyataan yang disusun secara tertulis mengenai rencana biaya operasional perusahaan mendatang untuk mencapai tujuan perusahaan agar memperoleh laba yang maksimal. Nah, penyusunan anggaran biaya operasional ini sangat diperlukan karena memiliki tujuan dan manfaat bagi kegiatan perusahaan ataupun organisasi. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran biaya operasional. Nah, penentuan besar kecilnya anggaran biaya operasional itu dapat didasarkan pada kebijakan manajemen. Perusahaan akan berusaha mengurangi atau menghapuskan beban usaha dimaksudkan untuk meningkatkan laba operasi. Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu aplikasi anggaran biaya operasional. Nah, menurut pendapat Herlianto, sebagaimana halnya anggaran-anggaran lain, anggaran biaya operasional juga tidak memiliki bentuk standar yang harus digunakan oleh perusahaan, melainkan setiap perusahaan itu memiliki kebebasan untuk menentukan bentuk secara formatnya atau format yang akan digunakan oleh perusahaan itu tidak ada patokan yang harus seperti ini sudah ada. Semua itu dibebaskan di dalam biaya operasional. Nah, di sini di sebelah saya itu ada biaya anggaran biaya operasional periode XXX. Nah, biasanya anggaran biaya operasional itu terdiri dari biaya penjualan dan juga biaya administrasi dan umum. Nah, biaya penjualan itu terdiri dari biaya penjualan, biaya tenaga penjualan, biaya iklan, dan juga biaya perjalanan. Sedangkan biaya administrasi umum itu ada biaya gaji, ada biaya gaji pejabat kantor, ada biaya gaji pegawai kantor, ada juga biaya sewa kantor, biaya perlengkapan kantor, dan biaya administrasi rupa-rupa. Dan selanjutnya terkait dengan pembebanan biaya, beban usaha, biaya penjualan, dan biaya administrasi dan umum harus dibebankan kepada produk yang dihasilkan oleh perusahaan, sebagaimana halnya dengan biaya produksi. Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu contoh kasus biaya operasional. Nah, PT ABC adalah perusahaan yang bergerak dalam produksi peluntas kendaraan kayak seperti oli dan lain-lain. Nah, sejak awal didirikannya itu perusahaan mengalami hambatan dalam penjualan karena rendahnya daya beli konsumen yang kurang dikenal karena perusahaan ini tuh belum dikenal banget gitu sama masyarakat, makanya mereka itu memiliki hambatan pada penjualan. Nah, berikut saya lampirkan, saya berikan contoh juga data anggaran biaya operasional tahun 2018 seperti ini ya rekan-rekan. Nah, di dalam biaya anggaran operasional ini ada juga biaya penjualan dan biaya administrasi umum.
Nah, di biaya penjualan ada biaya packing, EMKL, biaya iklan, biaya ekspor, biaya pengangkutan, dan juga ada biaya negosiasi dokumen ekspor. Nah, kemudian biaya penjualan tersebut di total. Nah, kemudian kita selanjutnya menghitung biaya administrasi dan umum. Nah, administrasi dan umum itu ada biaya gaji, biaya administrasi lain, biaya pemeliharaan kendaraan, biaya pengisian kendaraan, biaya bahan bakar, biaya umum lain, biaya pengisian kantor, biaya alat kantor, biaya listrik dan air, biaya telepon, dan juga fax, dan ada biaya administrasi bank, ada iuran, ada biaya asuransi kebakaran, ada biaya izin, biaya dapur kantor, dan juga biaya pemeliharaan kantor. Nah, kemudian itu biaya total biaya administrasi umum itu di total, kemudian dijumlahkan dengan total biaya penjualan, kemudian barulah dihasilkan total biaya atau total anggaran biaya operasional. Nah, dari data tersebut itu dapat diketahui bahwa anggaran operasional itu sudah jelas ya rekan-rekan, ada dua macam. Jadi yang pertama ada biaya penjualan dan juga biaya administrasi dan umum. Nah, total dari anggaran biaya operasional pada PT ABC yaitu 600,750,000. Nah, setelah anggaran biaya operasional tersebut disetujui, maka anggaran tersebut akan menjadi patokan untuk tahun berikutnya. Nah, sebelum dilakukan analisis anggaran biaya operasional itu, untuk mengetahui dan mengevaluasi apakah anggaran tersebut itu dapat berperan sebagai alat perencanaan dan pengendalian manajemen, maka perlu dilakukan itu laba rugi. Nah, seputar laba rugi akan dibahas oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Dan dari saya, bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fajar Feromatanate dengan NIM 2019-210679. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi sendiri merupakan jumlah laba dan atau rugi yang ingin diperoleh oleh perusahaan. Ataupun laporan laba rugi merupakan rencana laba atau rugi yang akan diperoleh dari anggaran penjualan, produksi, beban operasional, dan juga biaya produksi yang akan ditanggung perusahaan atau entitas pada satu periode anggaran. Nah, tujuan dari laporan laba rugi sendiri yaitu yang pertama untuk mengetahui seberapa baik kinerja perusahaan dalam menjalankan operasional bisnis. Yang kedua, melakukan evaluasi atas penyebab meningkatnya biaya dan jika penjualan yang mengalami penurunan. Dan yang terakhir, mengambil langkah preventif efisiensi biaya dan mempersiapkan strategi untuk meningkatkan penjualan. Selanjutnya yaitu ada komponen laba rugi. Yang pertama ada pendapatan penjualan, yang kedua harga pokok penjualan, yang ketiga laba kotor, yang keempat beban pemesanan, periklanan, dan promosi, yang kelima beban umum dan administrasi, yang keenam EBITDA, yang ketujuh depresiasi atau beban penyusutan dan amortisasi, yang kesembilan pendapatan operasional, yang ke-10 bunga, ke-11 biaya lainnya, ke-8 EBITDA atau pendapatan sebelum pajak. Yang ke-12 ada pajak penghasilan, dan yang terakhir ada pendapatan bersih. Nah, sebelum kita membuat laporan laba rugi, ada beberapa elemen-elemen yang merupakan unsur utama dari penyusunan laporan laba rugi. Nah, elemen-elemen tersebut bisa dilihat pada slide. Ada 4 elemen. Yang pertama ada pendapatan atau revenue, yang kedua beban atau expenses, yang ketiga ada keuntungan atau profit, dan yang terakhir keempat ada kerugian atau loss. Nah, di sini tuh kelompok kami mengambil contoh laporan laba rugi dari bengkel mobil Maverick. Nah, untuk pendapatan usahanya, pendapatan jasa servis sebesar 1 juta.
Untuk beban usahanya di sini tuh ada beban gaji, beban penyusutan, beban asuransi, dan juga beban perlengkapan. Nah, beban gajinya sebesar 200.000, beban penyusutannya 80.000, beban asuransi 50.000, dan beban perlengkapan 40.000. Nah, untuk jumlah beban usahanya itu sebesar 370.000. Untuk mencari laba usahanya itu 1 juta dikurangi dengan 370.000, yaitu 630.000 rupiah. Untuk pendapatan di luar usahanya di sini ada pendapatan bunga sebesar 120.000, dan untuk beban di luar usaha ada beban bunga sebesar 40.000. Nah, jadi laba di luar usahanya sebesar 80.000. Untuk mencari laba bersihnya itu bisa dengan cara laba usaha ditambah dengan laba di luar usaha, yaitu 360.000 ditambah dengan 80.000, mendapatkan laba bersih sebesar 710.000 rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.